Lurah Tamarwindu, Lurah Arya Dwoso, Lurah Darupitu, dan Lurah Surokanigoro. Rupanya mereka menyembunyikan wajah lain. Yang seorang itu tentulah Pakering Suramurta. Gajah Mada yang mengintip kini amat terbantu oleh api dan rembulan yang memanjat semakin tinggi. Dari tempatnya, Gajah Mada bisa melihat dan juga mengenali wajah masing-masing. Di sebelahnya, Bayangkara, Gajah Keneng, dan Macan Lewung bertahan untuk jangan sampai menimbulkan suara. Namun, rasa penasaran Gajah Mada kini masih mengombak. Beberapa jenak setelah menunggu, Patih Daha Gajah Mada kemudian menggamit tangan Gajah Keneng dan Macan Lewung. Dari jarak yang masih jauh, namun Gajah Mada kini memiliki telinga yang cukup tajam untuk menandai kuda yang berderap akan datang. Raden Cakradara datang, bisik Gajah Mada. Macan Lewung kini hanya mengangguk. Tidak hanya Gajah Mada, Macan Lewung, dan Gajah Keneng yang terpancing perhatiannya oleh derap kuda yang akan datang mendekat itu. Di persembunyiannya yang terpisah di seberang, Raden Kudamerta kini menguasai diri agar jangan sampai bersuara. Tidak jauh dari Raden Kudamerta, seseorang kini tengah melekat pada dahan pohon. Seiring waktu yang terus bergerak, derap kuda itu semakin lama semakin mendekat. Pakering Suramurta kemudian bangkit sambil membangunkan seorang temannya yang tengah tertidur. Ternyata benar yang mereka duga, Raden Cakradara kini telah datang. Patih Daha Gajah Mada kemudian memberi isyarat kepada Gajah Keneng dan Macan Lewung agar jangan sampai mengeluarkan suara. Di tempatnya, Raden Kudamerta menyimak pembicaraan yang akan terjadi itu dengan sangat seksama. Raden Cakradara yang kemudian melompat turun dari kudanya tidak melepas tali kendali kudanya. Raden Cakradara kemudian memperhatikan wajah dari Pakering Suramurta dengan mata yang tidak berkedip. Aku benar-benar kecewa, Paman. Apa yang Paman lakukan telah merepotkanku. Paman menempatkanku pada posisi yang sulit. Gajah Mada kini mencurigaiku telah terlibat dan mendalangi pembunuhan-pembunuhan itu. Apabila nanti apa yang Paman lakukan itu terbongkar, orang pasti akan mengira aku berada di belakangnya. Aku mohon Paman membatalkan semua rencana. Dan silahkan Paman untuk pergi jauh. Pakering Suramurta kini memperhatikan wajah keponakannya itu dengan pandangan mata yang kecewa. Pakering Suramurta punya alasan untuk merasa kecewa, namun tidak cukup punya kepintaran untuk merangkai kata-kata. Kau memiliki peluang, Cakradara. Lihatlah, mereka yang akan menempatkan diri mendukungmu. Mereka yang menempatkan diri menjadi pagar betis untuk mengamankan dirimu. Bila tahta nantinya jatuh ke tanganmu. Di persembunyiannya, Raden Kudamerta menghirup udara yang lebih banyak sambil tetap bertahan agar jangan sampai keberadaannya mengintip pertemuan itu ketahuan. Penilaian Raden Kudamerta terhadap Raden Cakradara sedikit agak berubah dari yang semula amat meyakini bahwa Raden Cakradara terlibat atas pembunuhan dari anak buahnya dan juga para pendukungnya. Paman, aku tidak pernah sedikit pun memikirkan peluang itu, jawab Raden Cakradara dengan sangat tegas. Apa maksudmu, Cakradara? Balas Pakering Suramurta dengan suara yang kasar. Sudah cukup jelas, Paman. Aku tidak pernah bermimpi sebagaimana cara Paman bermimpi. Apa yang Paman lakukan menurutku adalah kebablasan. Dan itu justru akan merusak namaku, Paman. Paman telah membunuh orang-orang adik Kudamerta. Terakhir,
Paman mendalangi pembunuhan atas Raden Kudamerta. Orang paling bodoh sekalipun pasti akan mengarahkan perhatiannya kepadaku, Paman. Aku tidak melakukan semua itu, jawab Pakering Suramurda. Raden Cakradara kini tertegun dan tidak mampu berbicara. Kau pikir aku yang melakukan semua pembunuhan itu? Bukan aku pelakunya. Pakering Suramurda kini melanjutkan bentakan kasarnya. Raden Cakradara sangat mengenal pamannya yang berkemampuan untuk memutarbalikkan kenyataan itu. Telah berulang kali Pakering Suramurda terbukti mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Merah dikatakan hitam atau sebaliknya hitam dikatakan merah. Kini Pakering Suramurda bahkan tidak mengakui pembunuhan yang telah didalanginya. Jauh sebelumnya berulang kali Pakering Suramurda telah menyampaikan langkah apa saja yang akan dilakukannya. Pakering Suramurda telah melepas ancaman bahwa ia akan menyingkirkan Raden Kudamerta untuk memuluskan langkahnya. Ancaman itu kini terbukti telah dilakukan. Aku tidak pernah melakukan semua pembunuhan itu, Cakradara. Di luar sana, ada orang yang berkeliaran, melakukan perbuatan sama seperti yang telah kurencanakan. Tetapi bukan aku pelakunya. Raden Cakradara kini membuang muka. Namun demikian, aku tidak peduli pada pembunuhan-pembunuhan itu. Hanya saja, aku harus mengingatkanmu, Cakradara. Kau punya kekayuan. Kau punya mimpi yang harus dijelmakan untuk menjadi kenyataan. Bukan hal yang mustahil untuk kamu menggapai mimpi-mimpimu. Lihat, Lurah Damarwindu, Lurah Aryo Tuoso, Lurah Darupitu dan Lurah Surokanigoro. Dan masih banyak lagi yang akan menempatkan diri di belakangmu. Di belakang mereka ada kekuatan yang cukup besar untuk membentengi dirimu. Kau punya kesempatan itu. Kau punya, jika saja tergerak pikiranmu. Raden Cakradara merasa tidak nyaman karena Pakering Suramurda berbicara dengannya terlalu dekat. Raden Cakradara kemudian mendorongnya hingga ia nyaris terjengkang. Semua itu bukan angan-anganku, Paman. Angan-angan itu adalah angan-angan Paman, bukan angan-anganku. Mimpi itu adalah mimpi Paman, bukan mimpiku, Paman. Jawaban yang disampaikan dengan suara yang meledak-ledak itu benar-benar membuat Pakering Suramurda kecewa. Pakering Suramurda yang membangun mimpi terlalu tinggi itu kini benar-benar kecewa ketika melihat keponakannya ternyata adalah seorang lelaki lembek yang tidak mempunyai nyali. Dasar perempuan kau, umpat Pakering Suramurda. Umpatan itu menyebabkan Raden Cakradara tersinggung. Akan tetapi dengan sekuat tenaga, Raden Cakradara kini mendengarkan diri dan berusaha untuk tidak ikut larut serta terpancing kemarahan pamannya. Namun ucapan Pakering Suramurda itu memang telah membuat telinganya merah. Kau bukan lelaki, tetapi kau adalah seorang perempuan. Kalaupun kau bersuami istri dengan Sri Gitarya, maka tempatmu tidak lebih dari permaisuri. Kau adalah permaisuri, dan Sri Gitarya adalah rajanya. Tidak bisakah matamu melihat kedudukan seperti itu yang nantinya akan kau jalani? Raden Cakradara kini menggigil. Namun Raden Cakradara tidak mampu membalas caci maki itu dengan caci maki pula. Di luar dugaan Pakering Suramurda, tiba-tiba saja Raden Cakradara menghunus kerisnya. Tercekat kini Pakering Suramurda melihat apa yang akan diperbuat oleh Raden Cakradara. Hah, kau menantangku, Cakradara.
Kata-kata paman telah kelewatan. Meskipun kau adalah pamanku, aku tidak peduli jika nanti kau mati di tanganku. Raden Cakradara yang tersinggung itu tidak perlu menimbang lebih lama. Dengan sekuat tenaga, ia kemudian mengayunkan kerisnya. Keris yang berlok 6 itu bukanlah keris sembarangan. Namun Raden Cakradara merasa yakin ia menyandarkan rasa aman pada keris itu. Keris yang telah ia beri nama Kanjeng Kiai Blawur dengan bilah yang berwarna hitam berlumur racun. Tidak hanya warangan yang dilulurkan pada keris itu, tetapi juga racun ular yang mematikan. Meskipun telah tua usianya, Pagereng Suramurda kini memiliki kesempatan untuk melenting. Ia menghindar sambil melepas isyaratnya. Lurah Tamarwindu, Lurah Aryo Dwoso, Lurah Darupitu, dan Lurah Surokanigoro kemudian berloncatan untuk memberi kepungan yang rapat. Kalau ternyata tidak ada gunanya, untuk apa kau hidup? Ucap Pagereng Suramurda dengan kasar. Pagereng Suramurda kini telah mencapai pada satu puncak titik keputusan untuk mematikan Raden Cakradara yang telah mengecewakan hatinya. Keponakan yang digadang-gadang bakal menguasai tahta melalui mengawini Sri Kitaria itu ternyata telah menempatkan diri pada sikap yang mengecewakan hatinya. Pagereng Suramurda kemudian juga mengeluarkan keris andalannya. Kuberi kau kesempatan untuk mengambil sikap yang benar, Cakradara, ancam Pagereng Suramurda. Namun jawaban yang diterima sungguh sangat membuat Pagereng Suramurda kaget, bagai ia disengat oleh kelabang. Jawaban itu tidak berasal dari mulut Raden Cakradara, tetapi dari mulut Gajah Mada yang kini telah berdiri di belakangnya. Raden Cakradara sudah mengambil sikap. Pagereng Suramurda, sebaiknya jangan kau paksa ia untuk mengambil sikap yang tidak sejalan dengan isi hatinya. Raden Cakradara kini terkejut, meskipun derajat kekagetannya tidak melebihi Pagereng Suramurda. Demikian pula dengan Lurah Tamarwindu, Lurah Aryo Dwoso, Lurah Darupitu, dan Lurah Surokanigoro. Mereka langsung pucat pasi ketika melihat siapa yang datang dan memergoki dengan mata dan kepala secara langsung perbuatan dari mereka. Sebelah menyebelai Patih Daha Gajah Mada, Bayangkara Gajah Geneng, dan juga Bayangkara Macan Lewung sedang merentangkan dewanya dengan anak panah yang telah mengarah kepada mereka. Dan hal itu membuat para lurah prajurit itu sontak dengan lemas tidak berdaya. Gajah Mada kemudian mengarahkan tatapan matanya pada raut wajah para lurah yang terlibat dalam rencana perebutan kekuasaan itu. Lurah Tamarwindu merasa seolah dunia kini berada di ambang kiamat. Kematian melalui hukuman gantung kini telah menunggu di depannya. Pucat pasi Lurah Aryo Dwoso yang tiba-tiba saja ia mengalami kesulitan untuk bernafas. Lehernya kini telah bagai dicekik menggunakan tali tambang yang panjang. Sementara Lurah Darupitu dan Lurah Surokanigoro berubah menjadi orang yang paling tolol, tidak tahu bagaimana cara menghadapi keadaan itu. Penyakit yang dulu pernah menjangkiti Jolo Rananggono dan Jolo Yugdo ternyata masih ada sisanya di Kesatrian Sapubayu. Kalian telah membuatku sangat kecewa dan kemudian berpikir, manfaat apa yang bisa diperoleh negara dengan membiarkan kalian masih bernapas? Tanya Gajah Mada. Pertanyaan yang dilontarkan Patih Daha Gajah Mada itu telah membuat para lurah prajurit tiba-tiba merasa keliru dalam mereka mengambil langkah. Nyali yang semula menggelembung karena dikipasi oleh Pagereng Suramurda kini mengempis dan bahkan tidak bersisa jejaknya. Apalagi Gandewo yang direntang oleh Macan Lewung dan Gajah Geneng kini telah terarah kepada mereka. Lurah Surokanigoro kemudian memberi contoh kepada teman-temannya dengan meletakkan semua senjata yang dipunyai, mulai dari pedang panjang yang selalu menggantung di pinggang mereka, keris,
dan juga bahkan pisau belati. Semua diletakkan di tanah. Lurah Tamarwindu, Lurah Aryo Dwioso, dan Lurah Darupitu tidak memerlukan waktu yang lebih panjang untuk meniru contoh itu. Dan hal itu telah menyebabkan Pakering Suramurda menjadi tersudut. Pakering Suramurda kemudian berpikir untuk menyelamatkan diri dari tempat itu. Namun tidak ada jalan lain selain ia harus berlari. Namun Gajah Mada bisa menebak kemana arah pikiran dari orang tua itu. Kau sudah tua, Ki Pakering. Pikirkan lebih dulu sebelum memutuskan untuk melarikan diri. Bertanyalah pada nafasmu, apakah kau masih punya kemampuan untuk mendukung niatmu itu? Apa yang dikatakan oleh Gajah Mada benar. Pakering Suramurda tidak akan mungkin bisa meloloskan diri. Menyerah adalah mungkin pilihan terpahit yang harus diambil ketika ia tidak mempunyai pilihan lain. Atau jika pilihan lain itu adalah menelan bilis racun warangan yang disimpan di ikat pinggangnya, satu butir bilis yang berisi warangan itu akan ditelan, dan hal itu pasti akan membebaskannya dari Gajah Mada. Akan tetapi dengan pasti pil itu akan mengantarkan dirinya menuju ke pintu gerbang kematian. Namun Pakering Suramurda kini tidak perlu untuk mengambil pilihan itu. Pakering Suramurda tiba-tiba terhanyak dan sedikit terlambat menyadari apa yang akan menimpanya. Ketika tangan Pakering Suramurda meraba dadanya, ada gagang anak panah yang kini telah menancap tepat di belahan dadanya. Paman, Raden Cakradara kini terhanyak. Gajah Mada kemudian segera berteriak dengan lantang. Ada orang yang melepas anak panah. Suara orang yang berlari di kejauhan telah menggerakkan Bayangkara Gajah Geneng untuk segera bertindak. Tanpa harus diperintah, Bayangkara Gajah Geneng kini melesat berlari mengejar ke arah sumber suara itu. Pakering Suramurda kini terbelalak dalam memegangi gagang anak panah yang telah tenggelam di tengah dadanya itu. Sakit yang timbul kini dirasakan nyeri yang bukan kepalang. Hal itu tidak memberi kesempatan untuk paman dari Raden Cakradara itu untuk bertahan lebih lama lagi. Hal itu karena ujung anak panah yang menancap itu telah berlumur dengan bisa. Pakering Suramurda kini ambruk untuk kemudian berkelojotan dan mati. Melihat kesempatan itu, Lurah Aryo Dwioso memanfaatkan kesempatan yang terbuka itu dengan sebaik-baiknya. Lurah Aryo Dwioso berlari meninggalkan tempat itu. Contoh yang telah diberikan oleh Lurah Aryo Dwioso itu kemudian ditiru oleh teman-temannya. Berpikirlah sebelum kalian bertindak, ancam Gajah Mada. Lurah Tamarwindu dan Lurah Darupitu yang kini telah siap untuk mengayunkan kakinya segera membatalkan niatnya oleh kesadaran bahwa tidak ada gunanya melarikan diri. Kemanapun ia bersembunyi pasti akan bisa ditemukan. Dari balik rimpun perdu, Lurah Aryo Dwioso yang semula memutuskan lari menyelamatkan diri kini kembali dengan tangan yang diletakkan di atas kepalanya. Gajah Mada kini mencabut sebatang anak panah sentaran dari punggung Gajah Geneng dan kemudian menyalakannya menggunakan api dari perapian. Dengan obor anak panah sentaran itu, Gajah Mada kemudian memeriksa anak panah yang telah dicabut dari dada Pakering Suramurda yang telah tidak bernafas itu. Anak panah itu kemudian ditunjukkan kepada Macan Lewong. Namun sebagaimana Gajah Mada, Macan Lewong juga tidak mengenali anak panah itu. Gajah Mada kemudian memandang Raden Cakradara. Aku telah mendengar semuanya, Raden. Nantinya akan aku sampaikan semua ini kepada para ibu ratu. Beliau semua yang nanti akan menentukan nasib Raden. Sekarang silakan Raden untuk kembali pulang. Raden Cakradara kini memandang mayat pamannya itu dengan isi dada yang mengombak. Akhirnya tanpa berbicara apapun, Raden Cakradara kemudian naik kembali ke atas kudanya dan memacu berderap kembali ke arah semula.
apa yang akan dilakukan pamannya itu, Raden Kudamerta tetap mampu melihat adanya pertalian darah antara dirinya dengan orang itu. Apalagi Raden Cakradara sangat sulit membayangkan bagaimana ia harus menyampaikan berita kematian Pakering Suramurda itu ke Singosari. Gajah Mada kemudian memperhatikan wajah-wajah di depannya satu persatu, dan hal itu menjadikan Lurah Damarwindu dan 3 orang temannya kini salah tingkah. Kalian beruntung, karena aku tidak memutuskan mengikat kalian dan dibawa menggunakan pedati untuk dijadikan tontonan orang sekota raja. Kembalilah ke kota raja dan menghadaplah kepada juru kunci Pakunjaran. Katakan kepada juru kunci Pakunjaran bahwa aku telah memerintahkan kepada kalian bertiga untuk sementara tinggal di Pakunjaran sampai ada keputusan atas diri kalian masing-masing. Bawa juga mayat Pakering Suramurda ke balai prajurit. Macan Lewung kini mendongak. Bayangkara Macan Lewung sama sekali tidak menduga Gajah Mada yang selalu tegas dan biasanya memberi hukuman tanpa ampun kepada siapa yang bersalah dengan coba-coba untuk mengkhianati negara, kali ini bersikap dengan begitu lunak. "Cepat kalian kerjakan!" teriak Gajah Mada. Betapa kaget kini Lurah Damarwindu dan teman-temannya yang didamprat dengan amat mendadak itu. Tanpa diulang kembali, mereka kemudian bergegas mengangkat mayat Pakering Suramurda dan meletakkannya ke atas kuda. Dan sejenak kemudian, para lurah prajurit yang bernasib sial itu kemudian memacu kudanya ke arah yang sama seperti menyusul Raden Cakradara. Di hati masing-masing para lurah prajurit itu kini tumbuh penyesalan karena mereka telah salah dalam mengambil pilihan yang begitu gampang terpesona oleh bujuk rayu dari Pakering Suramurda. Tidak seorang pun dari mereka berempat yang berniat lari, karena melarikan diri merupakan pilihan yang lebih buruk daripada masuk penjara. Lari dari tanggung jawab atas perbuatannya menjadi jaminan bagi Patih Daha Gajah Mada untuk memburu mereka sampai dimanapun bersembunyi. Lebih parah lagi, keluarganya pasti akan tersandera. Orang tuanya, istri, dan bahkan juga anak-anaknya bisa berada dalam bahaya. "Maaf Kakang, aku tidak berhasil mengejarnya," lapor Gajah Geneng yang kembali. Gajah Mada kemudian termangu seperti orang yang melamun. "Menurutmu, siapa orang yang telah membunuh Pakering Suramurda?" Gajah Mada kini bertanya memecah keheningan malam. Macan Lewung kini menggelengkan kepala, tidak tahu jawabannya. Gajah Geneng juga menggelengkan kepala ketika Gajah Mada meminta pendapat dirinya. Bagi Gajah Mada, jelas ada sesuatu yang aneh dengan kematian dari Pakering Suramurda. Ada banyak alasan mengapa Pakering Suramurda dibunuh dengan cara itu. Amat mungkin Pakering Suramurda menyimpan sebuah rahasia. Lalu ada pihak lain di belakangnya yang tidak ingin rahasia itu terbuka. Kira-kira siapa menurut kalian? Atau rahasia semacam apa yang telah disembunyikan itu? Macan Lewung dan Gajah Geneng kini berpikir dengan keras. "Kakang, tidak mungkinkah jawaban yang dibutuhkan itu akan diperoleh di Karangwato?" Gajah Mada kemudian mengunyah pertanyaan itu. Bisa jadi keheningan malam yang merambat itu mendadak pecah oleh suara tawa yang bergelak-gelak. Dengan segera Gajah Mada mengenali siapa orang yang tertawa itu. Siapapun orang itu, ia telah menunjukkan arah yang benar kepada Sepayung. Tanpa petunjuk dari orang itu, ia akan tetap menunggui pohon beringin yang tumbuh di tengah alun-alun istana. Meskipun berusaha untuk memperhatikan Patih Daha Gajah Mada, namun
ia tidak mampu menandai milik siapa suara tertawa yang bergelak-gelak itu. Orang yang tertawa bergelak itu semakin lama semakin menjauh dan lenyap. Tidak lama kemudian terdengar derap kuda di kejauhan. Gajah Mada, Gajah Geneng, dan Macan Lewung tidak mengambil sikap apapun ketika derap kuda yang semula dikira menjauh itu ternyata berbalik arah. Gajah Mada berloncatan menepi ketika kuda yang berwarna putih dengan penunggang yang bertopeng mengenakan jubah yang juga berwarna putih berderap dengan amat kencang dan nyaris menabrak mereka. Gajah Geneng kini merentangkan dewanya dan akan melepas anak panahnya. Jangan, Gajah Mada mencegah. Gajah Geneng kini mengendorkan kembali gandewa yang telah melengkung itu. Siapapun orang itu, ia ada di pihak kita. Dalam sikapnya yang berseberangan, Ratanca yang pernah menggunakan nama Sandi Bagaskoro Mahengger Kawuryan juga terbukti memihak kita melalui menyalurkan banyak keterangan yang saat itu amat dibutuhkan. Firasatku mengatakan orang itu berniat sama. Biarkan saja apa yang ia lakukan. Gajah Geneng kini mengangguk. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Kakang? Patih Dahak Gajah Mada kini memandang napas Tolo, memperhatikan bintang untuk mengukur waktu yang telah berada di mana. Sementara itu, di kejauhan sangat-sangat jauh terdengar suara kentongan yang dipukul dengan irama Dorumulo. Dan hal itu menandai keadaan aman sekaligus tanda bahwa waktu telah benar-benar berada di puncak malam itu. Di tempat yang lain, tebing bebatuan Karangwatu menjulang tinggi dengan sangat terjal. Demikian tegak tebing itu, amat mungkin pada zaman dahulu sebagian telah ambrol tenggelam pada gua di bawah tanah yang berada tepat di bawahnya. Pada mulanya, tebing tinggi itu menjadi seperti latar terhadap sungai yang melebar di depannya. Akan tetapi, lambat laun endapan tanah dan bebatuan yang terbawa air sungai kini menumpuk dengan sangat banyak. Hujan yang sangat deras yang terjadi dengan tiba-tiba telah mengubah bentuk sungai dari yang semula luas merata lalu berbelok melengkung tepat di depan tebing itu. Seiring dengan waktu yang terus bergerak, endapan tanah dan kayu-kayu yang hanyut itu makin banyak. Dan hal itu menjadikan tanah bebatuan yang semula lebih rendah dari sungai kini menjadi lebih tinggi dan rimbun. Penyebutan Karangwatu sangat sesuai dengan keadaannya. Tempat itu dipenuhi dengan bebatuan mulai dari yang sekecil jemari sampai yang sebesar gajah. Tempat itu kini menyimpan geliat dan perasan keringat. Kerja keras atas nama sebuah keyakinan untuk mengubah Karangwatu menjadi tempat yang tidak terjamah siapapun. Tidak seorang pun kini berani untuk mendekat dan memang tidak memancing orang untuk datang mendekatinya. Selanjutnya, Karangwatu menjadi tempat yang amat terlindung. Dari belakang tidak mungkin orang datang karena terlindung tebing tinggi. Sementara dari arah depan terlindung oleh sungai yang melengkung cukup lebar dan dalam. Dan hal itu menjadi terlindung karena di sepanjang tepian sungai yang melengkung itu telah diberi pagar kayu yang tinggi yang disamarkan di belakang semak dan perdu. Melalui sebuah kerja keras, wilayah seluas 2 kali tambak segaran itu kemudian disulap menjadi tanah lapang yang digunakan untuk berlatih perang. Di tempat itu pula dibangun sebuah pendopo yang sangat besar yang bahkan ukurannya melebihi balai prajurit di kota Raja Majapahit. Pendopo itu tidak terlihat dari luar sungai karena terlindung oleh barisan pohon kelapa di sana. Sementara itu, di belakang bangunan induk terdapat bangsal panjang yang dihuni lebih dari 200 orang yang setiap hari, siang dan malam berlatih dengan amat keras, baik secara perorangan maupun berkelompok. Bangsal memanjang itu ditopang oleh tiang bambu dengan atap ijuk sehingga sebenarnya sangat mudah terbakar.
Untuk keperluan gladi perang dalam kelompok, tersedia tanah lapang yang cukup luas, memadai untuk dimanfaatkan menerjemahkan berbagai gelar perang, mulai dari gelar perang Gajah Meto, Tiroto Meto, Sapit Urang, Cokrobio, bahkan sampai Pasir Buta. Di tepi lapangan atau tepat di tengah panjang lapangan itu dibagi dua. Sebuah tiang dari bambu mengibarkan sebuah bendera yang dibiarkan berkibar siang dan malam. Bendera itu bukanlah bendera gula kelapa atau buah maja yang berlatar kain bercorak geringsing lepeng luwe laka. Namun bendera yang ada di sana adalah lambang buah mojo yang telah dililit oleh taksaka. Mulut ular yang terbuka dengan lebar seolah-olah akan menelan buah mojo itu. Jumlah 200 orang itu tentu belum memadai bila dibanding dengan kekuatan yang dimiliki oleh Mojopahit. Kekuatan 5.000 orang pasukan Sabu Bayu di bawah pimpinan Senopati Panji Suryo Manduro terlalu tinggi untuk dihadapkan hanya dengan 200 orang itu. Apalagi bila dihadapkan dengan pasukan Jolopati yang memiliki kekuatan 2 kali lipat kekuatan Sabu Bayu. Akan tetapi yang besar selalu berasal dari yang kecil. Apabila dibiarkan, yang hanya 200 orang itu pasti akan sangat merepotkan, menyita banyak waktu, tenaga, dan tambahan rasa pusing di kepala. Sejarah membuktikan apa yang terjadi di Tumapel merupakan contoh yang tidak terbantahkan. Kediri harus menelan pil pahit karena menganggap remeh pemekaran Tumapel di bawah mantan begal Ken Arok. Ketika kekuatan dirasa cukup, Kediri kini harus tumbang dalam perang Dingkanter, sekaligus menandai awal berdirinya Raja Wangsa atau Girindra Wangsa. Setidaknya ada 2 orang yang sangat berpengaruh di Karangwatu. Orang yang pertama dipanggil sebagai Raden. Ia menjadi pertanda bagi siapapun bahwa ia tentulah berdarah biru. Raden Panji Rukmamurti, nama pucuk pimpinan dari gerombolan yang kini menghimpun kekuatan di Karangwatu yang masih berusia sangat muda itu. Bertubuh kurus dengan rambut yang dibiarkan memanjang tetapi tidak digelung-keling. Sepintas orang melihat, orang akan mengira Raden Panji Rukmamurti berjenis kelamin perempuan. Dalam dandanan yang wajar, siapapun menilai Raden Panji Rukmamurti adalah seorang pemuda yang tampan. Para gadis yang melihat wujud wajarnya pasti akan kasmaran. Kumis yang melintang dengan rambut yang diikat kain udeng menambah ketampanan pimpinan orang-orang yang menghimpun diri di Karangwatu itu. Namun Raden Rukmamurti yang tidak banyak berbicara itu kini lebih senang berdandan tidak wajar. Apa yang dilakukannya pada wajahnya bahkan menjadi contoh dan ditiru oleh para anak buahnya. Mungkin bosan menjadi buah bibir para gadis, Raden Panji Rukmamurti kemudian mencoreng-moreng wajahnya dengan menggunakan jelaka. Dengan membuat wajah seperti itu, ternyata bahkan malah memberi kobaran semangat pada anak buahnya. Bahkan Rangsang Pemuda pun tidak mau kalah. Rangsang Pemuda ikut-ikutan mencoreng-moreng wajahnya hingga tidak seorang pun bisa mengenali wajahnya. Rakrean Kembar saat itu ternyata salah besar dalam mengukur kekuatan musuh. Rak Kembar dengan 50 orang anak buahnya kini memandang ke seberang sungai di tempat Karangwatu itu. Dalam siraman cahaya rembulan yang kini mulai memanjat langit dan cukup untuk lapangkan jarak pandangnya, dengan pacak baris yang penuh keyakinan, Rak Kembar kini menyiapkan taklimat sebelum penyerbuannya. Tepat 50 orang prajurit yang mendukung penyerbuan itu, tiap 10 orang prajurit dengan pangkat rendahan kini berada di bawah pimpinan seorang prajurit yang dituakan. Masing-masing adalah prajurit Bajang Alit, prajurit Kenayan, prajurit Sulung Baung, prajurit Godapasa, dan prajurit Arya Pangajiwa. Kita manfaatkan perahu yang ada untuk menyeberang. Begitu sampai di sana, kita akan langsung mengendap. Kita serbu mereka dengan serangan yang mendadak. Rak Kembar kini benar-benar telah mempersiapkan mereka dengan sebaik-baiknya. Juga
Ia membakar semangatnya melalui menebar janji-janji bahwa mereka yang berjasa pada negara pasti akan mendapatkan anugerah pangkat. Rak Kembar bahkan menjanjikan kepada para pendukungnya itu untuk bersama-sama Mukti Wibowo, tidak sebaliknya untuk Hamukti Lorolopo. "Semuanya sudah siap?" "Siap," jawab prajurit pendukungnya dengan serentak.